Ketika kalian ganti-ganti pasangan, nuansanya akan beda-beda. Kemudian nyatu dengan nuansa kalian. Bahwa, oh ini adalah area yang terlarang. Yang tidak bagus untuk dipegang. Saya ingat betul ketika waktu masih kecil, kalau di tempat saya mau motong pohon, itu ada ritualnya. Ritual itu intinya kalau saya tangkap sekarang itu permohonan maaf. Saya akan membunuhmu dan akan menggunakan kayumu untuk suatu bangunan atau rumah atau apa. Jadi ternyata kalau saya saya ingat itu sekarang itu ya orang dulu itu malah lebih bijaksana. Bijak. Iya. Tapi ketika kena generasi yang terus menerus, akhirnya terkulturisasi dengan setan-setanan. Nah, pergeseran esensi itu ternyata tidak mudah disembuhkan oleh dengan hadirnya agama-agama yang ada ini, Mas Riko ya? Enggak bisa. Karena ajarannya juga terkadang membawa ketakutan yang sama. Masih diajari setan, awal mula iblis. munculnya setan itu sebenarnya gimana sih, Mas? Ya karena takut, karena kalian takut. Kalian di kegelapan takut ya, otomatis kalian takut setan. Udah gitu doang hasilnya. Kalau kalian berani di kegelapan ya, otomatis kalian nggak takut setan. Karena kalian paham setan cuma ya bikinan pikiran kalian sendiri. Berarti Mas Riko sama sekali tidak membuka kemungkinan bahwa makhluk itu ada, enggak? Mungkin ada, mungkin tidak, tapi ya nggak penting lah buatku. Ngapain ngurusin setan gitu. Biarlah dia mengurus dirinya sendiri. Iya, biarkan dia mengurus Iya kan? dirinya sendiri. Sudah gede lah. Ngapain? Dan sudah tua kalau setan tua, itu udah ya. biarin dah. Iya, katanya ribuan Iya tahun. kan, kayaknya ribuan tahun bisa lah ngurus diri sendiri, nyari makan sendiri, wes biarin lah. Setannya lagi nonton. Mungkin Iya. setannya lagi nonton. Iya. Makanya pada ketawa Iya, semua. iya, iya. Iya. Dan juga yang diwawancara, juga sama, wawancara juga sama setannya. Iya. Jadi itu penting sih, ketika suatu ajaran murni dan bijak kemudian tercemar oleh setan-setanan ya kehilangan esensi. Iya. Teman-teman, jadi biar nggak ada yang bilang kalau letting in membingungkan, silakan teman-teman daftar di kelas letting in aja, praktek sendiri, buktikan sendiri, tanggal 14 sampai 13-14 Desember ini. Masih ada seminggu lebih teman-teman untuk bisa join. Udah banyak yang join di kelas ini dan grupnya ramai banget. Teman-teman benar-benar di encourage untuk bertumbuh gitu ya. Yang selama ini mungkin jadi tanda tanya dan lain sebagainya nanti akan terjawab sudah gitu. Dan makin banyak juga setelah aku bikin konten Mas Riko yang penasaran dengan buku-bukunya Mas Riko. Salah satunya adalah Satsang Black Book ya, Bayang-Bayang Tuhan, Eleftheria, Satu Jeda, Diana. Silakan bisa didapetin di Ngaji Rasul semuanya. Itu kan ada yang bilang grupnya aktif banget ya. Keren. Silakan ya, tanggal 13, 14. Nanti japri aja di bio TikTok. Oke. Saya teruskan tadi Mas Riko ya tentang masalah, kita tahu kan kondisi alam kita sudah rusak banget itu. Apakah di situ itu berarti secara spiritual, kalau dikaitkan secara spiritual itu ikatan manusia dengan alam ini sudah tidak ada ikatan secara harmonis berarti? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena di zaman sekarang mungkin kita lebih menganggap bahwa tanaman itu benda mati. Karena tidak bergerak dan menurut pikiran kita tidak memberikan efek yang nyata. Padahal efeknya nyata. Kalau kalian di Indonesia nggak ada pohon satu pun ya mati, kalian nggak bisa nafas. Nah itu yang perlu ditanamkan lah sejak dini lagi. Kalau mereka teriak-teriak Tuhan tidak sayang kita karena bencana yang datang, itu sebenarnya salah kaprah itu Mas. Salah kaprah. Wong udah disediani pohon buat nahan erosi, buat resapan air ya kalian tebang ya salah kalian sendiri hasilnya. Salah kita sendiri. Sebagai manusia, bukan Tuhan nggak sayang kita. Menunjukkan dangkalnya spiritual juga. Menunjukkan dangkalnya pemahaman kita. Betul. Oke. Mas Hendra, kita geser tema ya. Iya, kita geser pindah haluan. Iya, ke yang lebih hot. Oke, Mas Riko, kita
yang lebih Ada request ini Mas Riko. bahas materi bersejiwa teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau ingin mendalami jawaban-jawaban Mas Riko tentang vale orgasme dan lain-lain, nanti silakan bisa ikut kursnya saja lewat Telegram biasanya. Nanti bisa kontak kita bisa hubungkan untuk daftar langsung di admin bersejiwa gitu. Monggo Pak Dodi. Apa Mas Hendra yang buka Oh, enggak, dulu? enggak, langsung Ini yang Pak Dodi tentang ya. masalah. Pokoknya yang seks kan Pak Dodi biasanya kan selama ini kan. Aduh. Jadi itu kayaknya kan dijiwai banget gitu. Pengalamannya banyak lah dalam konteks itu gitu. Wah. Kalau saya kan newbie gitu ya. Wah. Ayo monggo Pak Dodi. Ini nanti para penonton itu menganggap aneh-aneh gitu. Iya, itu penggiringan opini. Biarin tuh setan itu. Iya, betul. Ayo Pak Dodi. Ayo. Oke, Mas Riko, ini kita bahas yang agak hangat-hangat ini. Masalah free sex. Jadi landasan spiritual kalau dikaitkan dengan mungkin landasan psikologi atau apapun ya, kira-kira seks tanpa dogma itu lebih menyehatkan bagi pasangan dibandingkan dengan relasi seksual yang terjebak dengan aturan moral yang sudah baku itu. Jadi free sex itu apakah lebih menyehatkan atau yang ada aturan yang sudah baku itu yang lebih menyehatkan? Mungkin itu harus dikaji dengan berbagai macam sudut pandang itu tentunya. Tapi kalau dalam hal ini kan mungkin saya mintanya karena Mas Riko ini seorang apa ya? Des. Mungkin secara spiritual bisa dibedah sedikit Mas Riko. Oke, jadi kita samakan definisi dulu lah. Free sex ini kan berarti ganti-ganti pasangan kan? Iya kan? Bisa jadi. Ya bukan bisa jadi, ya iya ya. Jadi free sex itu kan Gonta-ganti itu kesannya itu kan terlalu sering. Iya. Kalau masalah terlalu sering itu kan kita tidak tahu standarnya satu orang dalam seumur hidup itu berapa. Misalnya 5 itu sudah terlalu sering apa cukup? Apa 20 itu sudah terlalu sering? Atau bahkan 50? intinya dalam interval waktu tertentu berhubungan dengan lebih dari satu. Itu free sex kan. Nah, sedangkan seks yang dianggap dibungkus moral artinya kita seks dengan satu orang dalam aturan tertentu, dalam tradisi dan moral tertentu. Ya kan? Oke. Kayak misalnya di ajaran A, ya kalian seksnya batasnya gini. Cuma boleh gaya misionaris. Blowjob nggak boleh, kuning lus nggak boleh dan lain-lain. Nah, bedanya tentu saja lebih sehat yang seks yang masih dibatasi moral ini. Karena satu, it's okay meskipun terbatas, meskipun bebasnya kalian nggak dapat, bebas dari dogmanya nggak dapat, tapi kalian nggak ganti-ganti pasangan. Itu penting. Karena ketika kalian ganti-ganti pasangan, nuansanya akan beda-beda. Kemudian nyatu dengan nuansa kalian. Nah, ini sangat-sangat penting. Kalau dari segi fisikal, otomatis ya di logika lah. Kalian main sama satu orang ya pasti ya sehat. Kalau main sama 5 orang ya belum tentu. Di logika aja 5 orang, yang 5 ini main sama orang lain, banyak, kemudian kalian main ya kena penyakit ya apes gitu kan. Padahal ya nggak apes ya, itu Potensi untuk potensinya lebih besar. lebih besar. Itu secara fisikal. Jadi penyakitnya Raja Singa, kemudian HIV, kemungkinan ya persentasenya lebih tinggi ketika kalian free sex, ya kan? Kemudian dari nuansa energi atau biasa disebut aur-auran, ya jadi aur-auran. Karena kalau sebelumnya kalian nuansanya ya stabil di situ aja, sekarang ya marit-marit, nyatu kemanapun. Pikiran kalian akan lebih rame, Iya. secara nuansa ya kalian akan lebih Oke. nggak enak pokoknya. Penjelasan barusan kalau boleh saya rangkum itu kan banyak yang berlatar belakang kesehatan. Yang ingin saya kupas itu karena ini saya berdialog sama Mas Riko, ini saya ngambil spiritualnya. Yang tadi katanya kalau Mas Riko jargonnya kan kita itu sebenarnya nggak ada. Terus salahnya di mana kalau kita masuk free sex? Kitanya juga nggak ada. Oke, nah sekarang gini. Kita kan lahir dari seks kan.
Oke. Betul? Betul. Berarti seks adalah hal yang sakral. Setuju? Setuju. Berarti semua sel kita aslinya itu adalah sel seks yang berkembang, berdiferensiasi, berspesialisasi, membentuk organ, jaringan, kemudian tubuh utuh. Itu pertama. Kemudian ketika kita tidak merasa bersalah lagi dengan seksualitas kita, bukan adegan seksnya, tapi seksualitas kita, gairah kita. Kita kan senantiasa merasa bersalah ketika ngaceng, ya kan? Ada rasa nggak nyaman, kemudian kita kayak ada dorongan untuk segera menyelesaikan. Nah, itu berarti kan ada rasa tidak nyaman dan rasa bersalah kan? Nah, itu mungkin faktor kejiwaan kalau itu. Kalau ada yang ereksi merasa nggak nyaman, itu kan harus diperiksa ke dokter itu. No, karena dari kecil kita dididik bahwa seks itu adalah hal yang buruk. Nah, itu harus dijelaskan lagi. Contoh, Perlu diluruskan itu. Contoh bahwa ini adalah area yang terlarang, yang tidak bagus untuk dipegang. Kemudian sama akan gambar ketika TK gambar manusia nggak ada penisnya. Di situ ini jadi alien. Ini bukan bagian tubuhku. Kemudian secara tidak sadar sampai tolak, jadi alien, dia terbang ke angkasa. Jadi itu awalnya. Sebagian besar manusia tidak sadar kalau dia merasa bersalah ketika ngaceng. Padahal ya 99% cowok itu merasa bersalah ketika ngaceng. Kalau sampean bisa, intinya kita itu memahami bahwa ngaceng itu adalah panggilan alam untuk seks. Itu ngaceng seks gitu kan. Padahal enggak. Ya enggak, iya. Enggak kan? Enggak. Tapi Enggak. di kepala Iya. kita itu gitu. Karena ada rasa bersalah. Tapi ketika kita ngaceng, kita diem aja, kita mau menyadari Iya. rasanya, menyadari tayangannya. Iya. Iya. Di situ akan muncul Iya. rasa bersalah. Oh, ternyata aku ada rasa bersalah. Oh, ternyata ada amarah. Oh, ternyata tayangan ini, tayangan itu, ternyata ada trauma. Ketika kita menyadari semuanya, kita akan nyaman dengan seksualitas kita. Karena udah bisa jamot. Nah, ini penting. Ketika secara tidak sadar kalian tidak menerima bagian tertentu dari tubuh kalian, berarti kalian tidak menerima diri kalian secara utuh. Sama kayak emosi. Emosi kan bagian dari diri kalian kan. Ketika kalian tidak mampu menerima emosi kemarahan, berarti otomatis kalian tidak mampu menerima diri kalian. Di luaran, kalian otomatis tidak mampu menerima orang lain. Tidak mau menerima istri kalian apa adanya, tetangga kalian, rekan kerja kalian, dan seluruhnya.